Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bovendigul menyoroti para ASN dan tenaga kontrak daerah yang dinilai lebih banyak menuntut hak daripada kewajibannya sebagai abdi negara. Data terbaru menunjukkan angka stunting di Kabupaten Bovendigul mengalami kenaikan signifikan sebesar 6%. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Selasa 25 Juni 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bovendigul, Dr. Viviana Maharani Prodoto Kusumo, menyoroti para ASN dan tenaga kontrak daerah yang dinilai lebih banyak menuntut hak daripada kewajibannya sebagai abdi negara. Hal ini diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bovendigul, Dr. Viviana Maharani, saat ditemui usai apel pagi ASN di halaman kantor Bupati. Viviana menegaskan, aparatur sipil negara dan tenaga kontrak daerah jangan hanya sekedar menuntut hak di bidang kewajiban. Para pegawai harus menjalankan kewajiban mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, termasuk kedisiplinan dalam mengikuti apel pagi setiap hari Senin. Kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Mengikuti apel pagi bukan hanya sebagai rutinitas formal, tetapi sebagai bentuk komitmen untuk memulai pekerjaan dengan fokus pada tanggung jawabnya sebagai abdi pelayan masyarakat. Apel pagi merupakan kewajiban seorang ASN dan tenaga kontrak dan menjadi indikator kedisiplinan, sehingga hak dan kewajiban harus dijalankan. Jangan hanya menuntut hak tetapi kewajiban tidak dijalankan. Ya, prinsipnya kan apel pagi merupakan kewajiban seorang ASN, ya. Itu merupakan indikator kedisiplinan seorang ASN dan tenaga kontrak pasti. Ya, jadi itu yang saya titik berat. Hak dan kewajiban harus dijalankan. Jangan hak-haknya yang kejar, kewajibannya sebagai ASN dan tenaga kontrak itu tidak dilakukan. Viviana juga menekankan bahwa ASN dan tenaga kontrak memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dengan baik, sehingga semua harus sadar bahwa setiap tindakan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Viviana juga menggarisbawahi perlunya ASN dan tenaga kontrak untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, karena dengan terus belajar dan mengembangkan diri akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Hal ini penting agar pelayanan publik yang diberikan bisa semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Kepala organisasi perangkat daerah harus tegas dalam memberikan sanksi kepada staf yang tidak disiplin dalam bekerja. Hal ini menjadi perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ini. Kepala organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap stafnya mematuhi aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Ketegasan dalam menegakkan disiplin bukanlah sekedar untuk memberikan hukuman, tetapi lebih penting lagi sebagai upaya untuk menciptakan budaya kerja yang profesional dan efisien. Ini juga merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Setda Kabupaten Bovendigul, Viviana Maharani mengatakan, kepala OPD yang diangkat serta diberikan tanggung jawab oleh Bupati harus bertanggung jawab terhadap stafnya yang tidak disiplin, dan kepala OPD mempunyai hak untuk memberikan hukuman atau sanksi. Saya bukan pengambil kebijakan, itu masing-masing kepala OPD yang diangkat, yang diberikan tanggung jawab oleh Bupati, dia harus bertanggung jawab dengan anak buahnya. Bukan kepala OPD yang muncul sendiri, tapi dia harus bertanggung jawab. Ada punishment di sana. Kalau menurut pandangan Ibu sebagai asisten satu, apakah kepala OPD diberi wewenang berhak untuk melakukan punishment itu? Seharusnya seperti itu. Hak semestinya. Yang selama ini saya sebagai pegawai, itu kepala OPD diberi hak penuh untuk menjalankan OPD, membantu Bupati dalam menjalankan masing-masing dinas.
Viviana juga mengingatkan bahwa kedisiplinan dalam bekerja tidak hanya berdampak pada kinerja internal OPD, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik secara keseluruhan. Kepala OPD harus mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan disiplin kerja di unit mereka masing-masing, serta memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Ketegasan dalam menegakkan disiplin bukanlah sekedar untuk memberikan hukuman, tetapi lebih penting lagi sebagai upaya untuk menciptakan budaya kerja yang profesional dan efisien. Kepala OPD di Kabupaten Bovendigul diminta untuk segera mengimplementasikan kebijakan ini dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan menjadikan birokrasi yang lebih profesional serta akuntabel. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak-bapak dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Meskipun pemerintah Kabupaten Bovendigul serius melaksanakan pencegahan melalui rembuk stunting secara aktif, sebaliknya angka stunting kembali mengalami peningkatan di daerah ini.
Rembuk Stunting merupakan forum diskusi dan perencanaan bersama untuk mengatasi masalah stunting, menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Melalui program rutin ini, pemerintah daerah berharap dapat memutuskan mata rantai dan mengatasi masalah stunting di wilayah Bovendigul. Namun sebaliknya bukan berkurang, justru temuan kasus stunting semakin meningkat berdasarkan data-data terbaru Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul. Angka stunting di wilayah ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu menjadi sorotan karena berbagai upaya preventif dan intervensi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua mengatakan peningkatan angka stunting disebabkan kurangnya program yang menyentuh langsung pada masyarakat. Kondisi ini harus disikapi secara serius untuk program-program di tahun 2025 karena penanganan stunting butuh anggaran yang besar dari pemerintah daerah. Jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi harus membangun SDM. Tetapi kalau kasih makan nasi, kasih makan telur, kasih makan masalahnya, kalau masalahnya kita kurang melakukan program-program yang mengena kepada masyarakat. Nah, ini harus kita lakukan untuk tahun 2025. Kita harus duduk bicara ulang. Harus bicara. Kita butuh anggaran yang besar untuk perangi stunting ini. Lebih baik kita membangun manusia daripada kita membangun infrastruktur. Karena manusia akan menentukan masa depan kabupaten, bukan infrastruktur yang ada. Jeffrey juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kenaikan angka stunting, meskipun telah dilakukan berbagai upaya melalui program Rembuk Stunting untuk meningkatkan kesadaran dan mengatasi masalah stunting, namun kenyataannya angka stunting masih terus meningkat. Diharapkan adanya evaluasi mendalam terhadap program-program yang dilakukan dan menentukan strategi baru yang lebih terintegrasi sehingga dapat menghadapi tantangan ini dan lebih efektif dan harus bisa menurunkan angka stunting dalam waktu yang lebih singkat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Data terbaru menunjukkan angka stunting di Kabupaten Bovendigul mengalami kenaikan signifikan sebesar 6%. Hal ini menunjukkan tantangan yang perlu dilakukan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan masalah gizi buruk pada anak. Apresiasi diberikan karena program ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi stunting di wilayah Bovendigul yang menjadi masalah serius terkait gizi buruk pada anak-anak. Langkah yang diambil oleh Dinas PPKB Kabupaten Bovendigul sangatlah tepat dan perlu diapresiasi karena upaya pencegahan stunting memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, gerakan intervensi pencegahan stunting ini mencakup berbagai kegiatan seperti penyuluhan kepada ibu hamil dan menyusui tentang gizi seimbang, pembagian makanan tambahan untuk balita, dan penimbangan bayi. Staf ahli menyebutkan, hal ini sejalan dengan inisiatif nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi angka stunting. Saya melihat kegiatan ini sangat positif dan ini merupakan kegiatan nasional yang sudah dicanangkan secara langsung oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo beberapa tahun lalu, dan saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan kita di Bovendigul juga melaksanakan kegiatan intervensi stunting ini. Untuk mengatasi masalah stunting, diperlukan kolaborasi seperti yang dilakukan Dinas PPKB Kabupaten Bovendigul, yang tidak hanya fokus pada intervensi medis, tetapi juga ada pendekatan holistik yang melibatkan edukasi gizi, perbaikan sanitasi, dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan adanya gerakan ini, prevalensi stunting di Kabupaten Bovendigul dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga generasi muda bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu,
Katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mamah, Anda masih bersama kami, masih terkait stunting. Pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul tidak dapat dilakukan secara individu. Hal ini membutuhkan kolaborasi dari organisasi perangkat daerah dan seluruh stakeholder di daerah ini. Data terbaru dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul menunjukkan jumlah anak yang mengalami stunting mencapai 655 anak, atau sekitar 28% dari total anak yang rutin diperiksa di posyandu setempat. Stunting merupakan masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kognitif anak akibat gizi buruk pada masa pertumbuhan awal. Kenaikan angka stunting ini memicu keprihatinan di kalangan pemerintah, terutama terkait upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Bovendigul Jeffrey Hani Ishak Mirahua menyebutkan, jika hanya Dinas PPKB dan Dinas Kesehatan yang terlibat dalam upaya penanganan stunting, maka hal ini tidak akan berjalan efektif. Data menunjukkan bahwa jumlah anak stunting di Bovendigul mencapai 655 anak dengan persentase 28% yang mengalami peningkatan 6% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut hanya mencakup bayi dan balita yang rutin diperiksa di posyandu. Artinya, masih ada yang belum teridentifikasi mengalami stunting. Untuk itu, diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam upaya mengurangi dan menanggulangi masalah gizi buruk pada anak-anak di daerah ini. Kalau dikerjakan oleh dua OPD yang saat ini kita bisa lihat, ini sangat mustahil bisa mengurangi angka stunting di Kabupaten Bovendigul. Kita tahu bersama bahwa angka stunting di Bovendigul saat ini ada 655 bayi. Ini bayi yang dari keseluruhan bayi yang datang mengikuti posyandu. Nah, kita tidak tahu, mungkin masih ada bayi-bayi yang lain juga. Nah, itu dari 655 berarti ada 28% dari keseluruhan bayi yang ada itu mengalami stunting. Ini sangat membahayakan bagi generasi muda dan bagi masa depan Kabupaten.
Jeffrey Nirahua juga menekankan perlunya respon cepat dan koordinasi dari berbagai sektor untuk mengatasi masalah ini. Kenaikan angka stunting menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup efektif. Perlu melakukan langkah-langkah yang lebih konkret dan menyeluruh untuk mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Bovendigul. Pentingnya kerjasama lintas sektor dan keterlibatan aktif dari seluruh OPD untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penanggulangan stunting, serta membutuhkan kolaborasi yang erat antara semua pihak terkait untuk menjamin setiap anak memiliki kondisi tubuh kembang yang optimal di Kabupaten Bovendigul. Diharapkan dengan langkah-langkah yang lebih intensif dan terintegrasi, angka stunting di Kabupaten Bovendigul dapat ditekan dengan masa depan generasi muda bisa lebih baik dan sehat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Gerakan intervensi pencegahan stunting mendapat apresiasi pemerintah daerah melalui staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua. Meskipun saat ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi leading sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul, tetapi masalah stunting tidak bisa diselesaikan secara sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan karena stunting merupakan masalah serius akibat gizi buruk pada anak, menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua. Menurutnya, dalam intervensi pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan atau DPPKB, tetapi dinas-dinas yang terkait seperti BP4D, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Ketahanan Pangan, serta berbagai OPD lainnya. Ya, saya melihat bahwa untuk melakukan intervensi stunting itu kerjanya keroyokan, kerjanya lintas OPD, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan atau DPP BKKBN, tetapi ada dinas-dinas terkait juga yang harus bertanggung jawab untuk melakukan intervensi stunting ini. Contohnya Bapeda, Dinas PU, Dinas Perumahan, Dinas Pertanian, Perikanan, Dinas Tanaman Pangan. Harus seperti itu, sehingga kita bisa membantu terhadap intervensi stunting ini. Jeffrey juga menegaskan, pemerintah daerah Bovendigul harus mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk mendukung program-program pencegahan stunting atau gizi buruk. Langkah-langkah konkret seperti penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan balita, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta perbaikan gizi masyarakat menjadi bagian integral dari strategi yang dijalankan. Jeffrey juga mengajak semua pihak untuk berkomitmen dan bekerja keras dalam mewujudkan visi bersama untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan berkualitas di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gub bagenep, gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.